Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, selamat jumpa kembali dengan Puspintek Palira dalam program Ngaji Desa Palira. Pada seri yang ke-32 ini, kita akan mengupas tentang bagaimana kita jalan peresmian diri. Namun sebelumnya perlu saya sampaikan pada saudara sekalian bahwa untuk mendukung kelancaran daripada channel Puspintek Palira ini, jangan lupa sekalian untuk memberikan subscribe atau menekan tanda lonceng agar selalu dapat beritahuan tentang video-video terbaru dari program Ngaji Desa Palira, Puspintek Palira. Program ini kebetulan juga didukung oleh produk buat herbal madu bawang Mbah Mustafa. Madu bawang ini sangat bermanfaat untuk kesehatan, terutama untuk organ-organ atau penyakit dalam, mulai dari bagaimana itu menangkal, mengobati, menyembuhkan, juga memulihkan pada kesehatan kita dari gangguan penyakit-penyakit dalam. Silakan dikonsumsi. Untuk memperoleh obat ini, silakan hubungi kontak person yang ada di sudut atas. Baiklah, saudara sekalian, kita akan menguraikan peta jalan peresmian diri. Saudara, ini sesungguhnya detail diuraikan di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 110 tahun 2016. Bagaimana rute alur perjalanannya mulai dari proses pengisian sehingga melahirkan calon-calon anggota PBB untuk kemudian diresmikan sebagai anggota PBB. Jalannya dimulai dari setelah dihasilkan pemilihan. Begitu selesai pemilihan, mendapatkan hasilnya nomor urut yang pertama sesuai dengan kebutuhan atau kota wilayah pemilihan. Bisa jadi nomor urut 1, 2, karena kuotanya 2, atau mungkin hanya 1 saja. Sisanya akan menjadi PAW, mengganti antar waktu. Apabila ada yang berhalangan tetap dari yang sudah ditetapkan menjadi calon terpilih. Nah, berubah dari hasil pemilihan ini, paling lambat panitia pemilihan harus melaporkan hasil pemilihan kepada kepala desa itu 7 hari. Angka-angka ini perlu kita ingat-ingat karena ini nanti ada kaitannya dengan bagaimana pada saat peresmiannya nanti itu adalah bertepatan dengan habisnya masa periode atau masa jabatan daripada
Jadi yang sekarang masih menjabat. Selambat-lambatnya 7 hari setelah pemilihan, dia laporkan hasilnya kepada kepala desa. Oleh kepala desa, ada tenggang waktu 7 hari pula. Itu apa? Selambat-lambatnya 7 hari setelah menerima laporan hasil pemilihan dari panitia pemilihan, kepala desa melaporkan ke bupati atau kepada bupati melalui camat untuk diresmikan. Jadi calon terpilih. Jadi ini kalau dihitung 7 maksimal, maka 14 hari. Proses ini 14 hari desa. Lambat-lambatnya. Oleh camat disampaikan kepada bupati, sampai pada bupati. Nah, bupati setelah menerima laporan hasil pemilihan tadi dari kepala desa yang melalui camat tadi, itu selambat-lambatnya 30 hari bupati harus menetapkan keanggotaan BPT dengan keputusan bupati. Baru bahasa yang lain biasa disebut SK. Artinya tanggal SK-nya ini tidak boleh melampaui 30 hari sejak menerima laporan dari kepala desa. Jadi terhitung sejak menerimanya. Kemudian setelah ditetapkan dengan keputusan bupati tadi, selambat-lambatnya 30 hari berikutnya harus diresmikan keanggotaan BPT. Di keanggotaan BPT harus diresmikan itu setelah paling lambat 30 hari setelah ditetapkan dengan keputusan bupati. Artinya tanggal di SK-nya itu nanti tidak menjadi patokan awal masa jabatannya. Nah, awal masa jabatannya atau awal menjalankan tugas BPT itu nanti akan hitung sejak diresmikan. Sejak diresmikan. Jadi ya perlu juga saya ingatkan, BPT tidak dilantik, tapi diresmikan. BPT tidak diambil sumpah, tapi mengucapkan sumpah dipimpin oleh bupati. Jadi, peresmian BPT itu adalah ditandai dengan pengucapan sumpah oleh anggota BPT tersebut dengan dipimpin oleh bupati yang mestinya adalah disaksikan oleh masyarakatnya. Karena mereka adalah wakil rakyatnya atau wakil masyarakat yang ada di pemilihannya. Kita ambil satu simpul pertama. Ada angka 7 hari, 7 hari, 30 hari, 30 hari. Kalau angka maksimal ini yang kita jadikan patokan, maka 74 hari. Dengan demikian, pada saat pemilihan anggota BPT, upayakan berada di dalam angka 74 ini.
dan sampai melebihi. Nah, nanti pada akhirnya PPD ini harus diresmikan adalah ketepatan hari atau tanggal habisnya periode PPD yang sekarang menjabat. Misalnya 2 bulan sebelum habis proses pilihan selesai, perlu menunggu 7 hari, 1-2 hari langsung disampaikan kepala desa hasilnya. Begitu juga kepala desa satu juga sampaikan. Kira ada masalah. Ya pada saatnya nanti keselambarannya adalah 30 hari, 37 hari, 7 hari, 30, maka nanti waktu itu akan bisa diperoleh tepat pada habisnya tanggal di mana PPD yang sekarang menjabat ini habis, maka ini tanggal itu pula jadikan resmian anggotaan PPD yang baru. Resmian ini adalah anggota PPD. Belum terbentuk struktur kepengurusannya. Kepengurusan PPD belum bisa diputuskan. Nah, posisi mereka adalah belum BPD resmi, kan baru calon. Jadi tidak bisa menghasilkan putusan apa-apa. Sejak diresmikan dengan mengucapkan sumpah tentunya secara normal, mengucapkan sumpah itu juga dipimpin bupati, kemudian didampingi atau disaksikan oleh agamawan sesuai dengan agama masing-masing, kemudian menandatangani berita acara normal seperti itu. Lalu kemudian melaksanakan tugas anggotanya sebagai untuk masa bakti atau periode berapa tahun? Itu 6 tahun. Ya, dan setiap anggota BPD ini boleh menjabat kembali hingga 3 periode, baik itu yang berturut-turut maupun tidak berturut-turut. Baik itu yang tempo hari dengan sebutan lain maupun dengan sebutan yang sama. Nah, sebelum BPD itu ada dulu MD. Sama, karena apa? Lembaga ini sebenarnya sama, hanya dengan sebutan yang kemudian dilakukan perubahan. Rang periodenya sama, dulu ada yang 5 tahun, ada yang 8 tahun, begitu. Maka dianggap hitungannya adalah 3 kali periode. Sekarang ngikut yang ini. Itulah saudara sekalian. Peta jalan BPD diresmikan. Jangan sampai melampaui 74 hari. Kemudian jangan sampai upayakan ya. Bukan jangan sampai, tapi yang kedua, upayakan. Sebab itu peresmiannya adalah bertepatan dengan tanggal habisnya masa jabatan sebelumnya. Kemudian saat diresmikan, BPD belum terbentuk strukturnya. Kan diresmikan itu bukan sebagai ketua ataupun anggota, sekretaris dan yang lain, tetapi sebagai anggota.
diresmikan sebagai anggota. Tuh. Masa baktinya 6 tahun sejak diresmikan, boleh hingga 3 periode, baik berturut-turut maupun tidak berturut-turut, baik dengan nama yang sama maupun dengan nama atau sebutan yang berbeda sebelumnya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai ketemu dengan episode seri berikutnya bersama Fintech Palira dan Madu Bawang. Ngaji Desa Palira seri yang ke-32 ini. Dengan tema topik peta jalan peresmian PBB. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.